KKS yang bersukacita di dalam kebenaran. Pasal ini mengajarkan kepada kita tentang situasi yang bisa dibalikkan kembali. Kekacauan dalam keluarga, dalam suatu kota dan negara bisa dibuat menjadi tenang kembali jika keluarga, kota, atau negara tersebut berbalik dari jalan-jalan yang salah dan kembali kepada jalan Tuhan. Demikian Israel di pasal ini. Dulu semua bangsa gemetar terhadap Israel karena mendengar laut terbelah, hujan batu, dan banyak hal-hal supernatural lainnya di mana Allah membantu Israel dalam peperangan. Sejak Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah asing, selalu kalah dan takut menghadapi Filistin. 20 tahun mereka hidup dalam ketakutan. Di pasal 7, mereka bertobat dan lihatlah, Allah kembali menolong Israel dengan bunyi guntur yang hebat, sehingga dengan mudah Filistin dikalahkan. KKS, mari belajar bagaimana agar dipulihkan. Dan ketahuilah bahwa Allah asing itu bisa hobi kita, ikatan dengan dunia yang membuat berdosa. Selanjutnya pada pasal 8 menceritakan ketidakpuasan bangsa Israel yang dipimpin oleh Samuel sebagai hakim, dan mereka merindukan seorang raja memerintah seperti bangsa-bangsa lainnya. Sayangnya, anak-anak Samuel, Yoel, dan Abia tidak seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan seperti halnya kondisi pengadilan sekarang-sekarang ini. Keadaan itu membuat Samuel bersedih. Demikian juga hati Tuhan, karena jika menolak Samuel, berarti menolak Tuhan juga. 1 Samuel 7 ayat 3-4, 6 dan 10. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. 1 Samuel 8 ayat 2-3, 5, 7-8. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain,
demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. KKS, ketahuilah, ketika kita berbalik dari kesesatan kita kepada jalan-jalan Tuhan, maka hal-hal yang supranatural terjadi. Berjalan dengan Roh Kudus dan firman, sehingga secara jasmani terjadi perubahan yang baik. Jadi, supernatural dimulai dari hal yang kecil-kecil. Pahami firman, lakukan. Firman dan Roh Kudus itu kunci akses membuka pintu surga. Dan ketika itu terjadi, kehidupan kita berdampak dan mengalami perubahan. Mari KKS, terus belajar. Alami Tuhan, alami firman. Dari kedua pasal ini, kita dapat memetik pelajaran. Periksa senantiasa hati kita. Apakah sudah mulai bengkok? Konsisten hidup dalam kebenaran. Anak-anak jasmani maupun rohani, orang tua sudah memberi teladan yang baik. Jadi, sebagai orang tua, tidak bisa mendampingi 24 jam penuh atas anak-anak, apalagi ketika mereka sudah dewasa. Jadi anak-anak, putuskanlah apakah engkau mau mengikuti teladan orang tua atau membiarkan hatimu mulai bengkok. Pujilah Tuhan dan bukalah hatimu, percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dari dosa, dan berjalan dengan Roh Kudus dan firman. Maka hidup dalam terang dan hidupmu menjadi terang, terkoneksi dengan surga. Ketika tuduhan datang atas hidup kita akibat dosa itu, berarti Roh Kudus mengingatkan, segera beresi, sesederhana engkau membereskannya, maka akan terhubung kembali dengan Tuhan. Dan nikmatilah manusia baru yang sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Sudah tidak lagi menyimpan dosa, sehingga makhluk-makhluk surgawi, para malaikat senang melayani kita yang sudah mau memberesi dosanya. Lalu, bagaimana dengan manusia yang terus hidup dalam dosa? Malaikat itu tidak suka dengan kelakuan kita yang jahat. Jadi, waktu Tuhan berkata, "Jemput orang itu pulang," malaikat akan merasa segan karena hidupnya masih membawa banyak beban dosa, dan itu merepotkan para malaikat. Amin.